Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu pembahasan soal LKS pada halaman 14 sampai pada halaman 19. Dan mari kita awali pembelajaran akidah lakini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, kita buka LKS-nya halaman 14. Ya. Kita bahas bersama-sama soal yang pernah kalian kerjakan minggu yang lalu. Kalian koreksi kembali supaya kalian mengetahui di mana letak pekerjaan kalian yang masih belum benar. Jadi, pekerjaan kalian yang masih belum benar supaya diperbaiki, ya, supaya diperbaiki di buku tulis atau kalau bisa di LKS-nya bisa diperbaiki di LKS-nya. Nomor 1, tulis dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna yaitu Al-Ghaffar. Coba kalian lihat halaman 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kemudian nomor 2, tuliskan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah bersifat al-afu. Itu lihat di halaman 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu khairan wa au tufu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Yaitu surat An-Nisa ayat 149. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Ghaffar? Artinya Al-Ghaffar yaitu Allah yang Maha Pengampun. Sebutkan contoh perilaku meyakini Asmaul Husna Al-Afu, memaafkan kesalahan orang lain dan juga memaafkan kesalahan orang yang lain yang belum minta maaf kepada kita, dan juga kita meminta maaf kepada orang lain yang pernah kita sakiti. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan Al-Afu? Yaitu Allah yang Maha Pemaaf. Kemudian halaman 17 kita lihat. Al-Afu memiliki kemiripan dengan sifat Al-Ghaffar. Sifat Al-Ghaffar mempunyai arti B. Maha Pengampun. Nomor 2, bukti bahwa Allah Maha Pemaaf adalah B. Allah senantiasa memaafkan kesalahan kita. Nomor 3, Asmaul Husna merupakan sifat Allah yang berjumlah 99. Salah satu sifat Allah Al-Ghaffar yang diambil dari kata ghafara, ya, mengampuni. Nomor 5, Allah akan mengampuni dosa selain syirik karena Allah bersifat Al-Ghaffar. Nomor 6, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, apabila mau bertobat maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya karena Dia mempunyai Asmaul Husna Al-Ghaffar. Nomor 7, perilaku yang bercerminkan sifat Al-Afu adalah C. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nomor 8, sebesar apapun kesalahan dan penyimpangan yang kita lakukan akan tetap dimaafkan oleh Allah. Hal tersebut karena Allah mempunyai sifat Asmaul Husna yaitu Al-Afu. Nomor 9, manusia tidak pernah lepas dari khilaf. Jika khilaf berbuat dosa, sebaiknya kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 10 pada halaman 18. Perhatikan potongan surat An-Nisa berikut. Ya, berarti jawabannya yang C, yaitu 7, 5, 2, 4, 6, 1, dan 3. In tubdu khairan au tuhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Ya. Nomor 11, inna
lillahi tis'a wa tis'ina isman. Potongan hadis tersebut memiliki arti sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Nomor 12, Allah akan mengampuni hambanya yang memohon ampunan. Nomor 13, Allah mempunyai nama-nama baik yang disebut dengan Asmaul Husna. 14, bukti bahwa Allah Maha Pengampun, yaitu sebanyak apapun dosa Allah senantiasa akan mengampuni jika kita bertaubat. Kemudian nomor 15 belum ya. Nomor 15, berikut ini salah satu contoh mengimani sifat Allah al-afu, yaitu B, rendi, anak yang baik dan pemaaf. Selanjutnya nomor 1 uraian pada halaman 18 itu, tulis dalil yang menjelaskan tentang keberadaan Asmaul Husna bagi Allah. Nah, dalil di sini ada 2, baik dalil Al-Quran atau dalil hadis. Kalau dalil hadis, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Kalau di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sungguhnya Allah itu mempunyai asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna. Maka mintalah kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah, maka biha menyebutkan asma'ul husna tersebut. InsyaAllah kalau kita berdoa kepada Allah menyebutkan asma'ul husna, maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, jelaskan bukti bahwa Allah Maha Pengampun. Di depan sudah ada bukti Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa makhluknya, yaitu dosa manusia sebanyak apapun. Yang senantiasa dia itu benar-benar mau bertaubat. Itu bukti Allah Maha Pengampun. Nomor 3, jelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Ghaffar, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Apa yang dimaksud dengan bahwa ampunan Allah sangat luas? Ya, ampunan Allah itu sangat luas. Seluas langit dan bumi. Misalnya kita minta ampun kepada Allah, walaupun dosa kita sampai ujung langit, dan misalnya dosa kita seluas lautan, maka Allah akan mengampuninya. Dosa-dosa kita asalkan kita benar-benar bertaubat. Asalkan dosa itu juga bukan merupakan dosa syirik. Jadi seluas apapun dosa yang kita lakukan akan mendapatkan ampunan Allah. Anda akan mendapatkan maghfirah, tobat kita akan diterima. Asalkan dosa yang dilakukan yaitu bukan dosa syirik. Seperti apa dosa syirik itu? Dosa yang menduakan Allah. Ya, dosa murtad misalnya. Menduakan Allah, percaya kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Maka itu yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Bukan hanya sekedar nama yang baik bagi Allah. Di situ ada sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna, dari Ar-Rahman sampai pada Al-Ghafur, As-Sabur yang terakhir. Allah Maha Sabar. Jadi itulah sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna. Jadi bukan hanya nama-nama yang baik. Di situ juga ada sifat-sifat Allah yang perlu kita pelajari sehingga kita beriman kepada Allah. Keimanan kita semakin mantap. Karena kita belajar Asmaul Husna. Nah, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, coba kalian buka halaman 20. Itu ada 8 Asmaul Husna. Silakan kalian tulis nama Asmaul Husnanya.
kemudian artinya. Ada 8 ya. Nomor 1, nama Asmaul Husnanya misalnya Al-Ghaffar. Ya, artinya Allah Maha Pengampun. Al-Afu, misalnya Allah Maha Pemaaf. Dan cari lagi sebanyak 8 ya, dan lengkap dengan artinya. Yang pernah kalian pelajari, misalnya di kelas 4. Kalau sudah belajar Asmaul Husna kelas 4, kelas 5, nggak apa-apa. Materi Asmaul Husna kelas 4 dan kelas 5 bisa kalian tulis beserta artinya. Demikian pembelajaran pada hari ini, yaitu pembahasan soal tentang Asmaul Husna. Insyaallah minggu yang akan datang, yaitu kita akan bahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada, apa qadar, dan bagaimana kita seorang beriman kepada qada dan qadar, sikap kita. Insyaallah minggu depan akan kita bahas. Nanti kalian kerjakan ya Asmaul Husna dan artinya. Dan dijabri ke Pak Guru halaman 20 itu. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.